sebetulnya pihak lain ini juga mungkin saudara ingat kita pernah mau melakukan itu ya, apa? Ada langkah-langkah yang pernah kita lakukan gitu aja ya. Jadi mudah-mudahan saudara masih ingat itu. Jadi sangat mudah sebetulnya menemukan pihak ini. Ya. Nanti mudah-mudahan dari perkembangan yang kita lakukan segera akan bisa kita temukan, bisa kita akan hubungkan, koneksikan dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian memang KPK tidak hanya mencegah, tidak hanya menghimbau. Jadi KPK tidak hanya menghimbau, hari ini sudah dikeluarkan surat permintaan pencegahan. Kemudian KPK juga akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan yang bersangkutan di. Hanya sekarang posisinya aja yang masih timbul tenggelam di sana sini gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita bisa menghadirkan yang bersangkutan di KPK. Kemudian pecahan uangnya Mas Sopir yang 100.000 jumlahnya 1.140.000.000. Bukan 1 miliar. Oh sorry 1.140.000.000 artinya 11.400 lembar. Ya. Kemudian yang pecahan dolar 100 jumlahnya 8.000 artinya 80 lembar. Ya. Dan ya kalau reklamasi akan dihentikan itu nanti pasti keputusan pengadilan. Jadi kita jangan mendahului dulu, faktanya nanti kita ungkapkan di pengadilan. Mudah-mudahan hakim kemudian memutuskan keputusan yang kita harapkan berpihak pada rakyat banyak. Pak Syarif mungkin yang reklamasi pada pertanyaan pertama. Ya, soal untuk reklamasi yang tadi seperti dikatakan Pak Agus bahwa usulan untuk menyetop itu tentunya terlalu prematur untuk kita bicarakan sekarang karena ini adalah masih dalam proses pengembangan dan tentunya itu bukan hanya kewenangan KPK tapi itu harus diputuskan oleh pengadilan, tetapi harus berdasarkan studi dan macam-macam yang lain. Yang kedua yang belum dijawab tentang komitmen fee itu tidak diketahui untuk sekarang ini berapa jumlah komitmen fee-nya, tetapi karena ini adalah OTT sedang dikembangkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap dalam waktu yang tidak terlalu dekat. Seperti itu. Ya, Nugi, sebentar ya, teman-teman gantian. Nugi. Ya, Pak, saya ingin tanya apakah KPK sudah berkoordinasi dengan otoritas Bursa Efek terkait APL perusahaan terbuka? Dan apa pengaruhnya kasus ini terhadap saham? Terus terang kami belum berkonsultasi dengan apa tadi? Bursa Efek. Ya, Bursa Efek belum, karena itu memang bukan kami lah ya yang harus ini kami menyidik korupsinya, apakah itu nanti dia berpengaruh terhadap harga saham dari perusahaan yang bersangkutan, ya itu sebagai bagian dari yang mungkin tidak bisa terelakkan. Oleh karena itu KPK sangat berharap tolong perusahaan-perusahaan itu khususnya yang sudah go public perbaikilah governance-nya. Masa masih melakukan suatu cara-cara yang tidak terpuji seperti ini? Karena yang rugi bukan cuma orang per orang, yang akan rugi adalah banyak orangnya. Jadi itu adalah himbauan kepada semua perusahaan di Indonesia. Tadi yang belakang ya, sebentar yang belakang dulu. Ya, yang belakang tadi. Ini Pak, soal kelanjutannya soal presidirnya itu bagaimana, kenapa bisa dijadikan sebagai tersangka? Ketika dia tidak ditangkap, tentu ada hal-hal yang harusnya mendahului itu. Pertanyaan saya, dasar apa KPK menjadikan presidir itu menjadi tersangka? Apakah misalnya keterangan saksi atau tersangka, atau misalnya ada alat bukti tertutup seperti misalnya penyadapan? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ini Pak, penyegelan dan penggeledahan itu bagaimana? Karena ruangan Wakil Ketua DPRD M. Taufik dari Gerindra juga sudah disegel gitu. Apakah orang ini juga termasuk dan kapan penggeledahannya? Saya ingin jelaskan bahwa
kami menetapkan seseorang menjadi tersangka dengan tidak terburu-buru pasti didukung oleh keterangan-keterangan dan bukti yang kami punyai ya untuk sementara ini. Sedangkan yang berhubungan dengan penyegelan itu dilakukan karena dianggap bahwa pada tempat-tempat tersebut akan didapatkan bukti-bukti yang signifikan. Soal kapan akan dilakukan penggeledahan itu tergantung dari perhitungan penyidik-penyidik di KPK. Satu lagi. Pak, apakah KPK sudah berkoordinasi dengan imigrasi agar mengeluarkan surat bersalah bagi presidennya? Sudah dikirim dan sudah dilakukan. Ya tadi juga sudah hari ini. Minta Apakah ada kesalahan selain uang, mobil atau apa? Bagaimana? Selain uang ada mobil nggak Pak? Jaguar katanya disita itu Pak. Ya ada ketika terjadi OTT maka ada mobil yang dibagai sebagai sarana sehingga untuk sementara masih dilakukan penyitaan di sini. Apakah penyidikan ini tidak hanya berkembang pada penerima saja, tapi pihak pemberi juga, artinya perusahaan lain terbuka atau tertutup? Ya ini kan yang ditetapkan tersangka ini sudah ada yang penerima dan ada yang pemberi. Pak, terkait Presiden APL, Pak, terkait Presiden APL, apakah KPK memang sudah mengetahui posisi terakhir dari Presiden? Karena terakhir informasi yang saya dapatkan itu dia ada di Singapura, Pak. Untuk sementara KPK saya pikir mengetahui di sekitar dia berada di mana dan ya tapi ya itulah penyidik yang Luar negeri apa dari luar negeri atau dalam negeri, Pak? mudah-mudahan masih dalam negeri. Pak Agus, soal ini Pak, kasus lain penggeledahan di Kejati hasilnya apa ya Pak ya? Ya kan itu penggeledahan itu kan pasti hasilnya belum bisa kita lihat sekarang lah, paling lagi dibaca-baca lah apa hasilnya. Bapak, soal dalam penggeledahan kasus ini kan keuangan M. Taufik juga disegel, Pak. Apakah ini ada kaitannya juga dengan M. Taufik? Mungkin penyidik-penyidik kami melihat ada korelasi itu sehingga disegel dan diharapkan mungkin ada sesuatu bukti yang bisa didapat dari ruangan itu. Kalau FSN ini sebagai penerima tidak menyetorkan LHKPN begitu, apa betul berdasarkan track dari KPK sendiri? Saya belum cek, kami belum cek. Siapa yang Sarip, soal ini Pak, soal Kejati itu dari 3 tersangka pemberi tadi, apakah KPK sudah menemukan keterangan siapa sebenarnya yang menerima itu? Apakah memang Sudung atau Tomo? Atau dua-duanya Pak? Atau dua-duanya Pak? Atau ada lagi Pak Kejati Bandung? nanti akan diberikan update setelah kami mendapatkan briefing yang lengkap dari penyidik ya. Terkait dengan penangkapan OTT Kejati itu, apakah berkaitan dengan pembangunan stadion Wibawa Mukti yang dikelola oleh PT Berantas Adipraya, Pak? Apakah terkait dengan itu, Pak? Kami juga belum tahu persis apa motif dibalik kasus itu. Pak, kasus ini pemberi suap ada, tapi penerima suap belum ada, Pak. Ini gimana maksudnya, Pak? Maksudnya di kasus Kejati. Ya, untuk kasus yang itu makanya kan pemberi suapnya ada, tetapi Artinya apakah ini kasus dugaan suap atau pencegahan? bukan pencegahan. Ini adalah operasi tangkap tangan itu bukan pencegahan, itu adalah operasi, tetapi yang Artinya ada penerima suap dong, Pak. seharusnya ada penerima suap. Itu siapa, Pak? Tetapi untuk sementara ini masih di dalam dipelajari, masih diselidiki. Mas Arief, saya tanya dulu Ya. Pak, kenapa suap itu nggak ditunggu dulu Pak? Supaya Pak, ini terakhir sebelum ini terakhir ya, ini terakhir. Jadi ada kronologis yang nggak gampang untuk diungkap. Menangkap orang itu nggak gampang, ya kan? Butuh 2 bukti itu aja orang tuh udah nggak tidur tuh. Jangan lu paksa-paksain gue lagi nih. Terakhir Pak, kita jalan. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih.
Pemirsa, demikian konferensi pers yang dilakukan KPK terkait OTT yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta. Kasus ini diduga terkait dengan proyek reklamasi pantai yang melibatkan pengusaha dan juga anggota DPRD, di mana pengusaha diduga mempengaruhi pejabat publik dan pembuatan kebijakan publik. Dalam OTT ini, KPK memaparkan ada sejumlah barang bukti yang didapat. Yang pertama adalah uang sebesar 1,142 miliar rupiah, artinya 1 miliar dan 142 juta rupiah. Ini merupakan pemberian yang kedua dari tersangka berinisial MSN, lalu ada juga uang senilai 8.000 dolar Amerika Serikat. Pemberian pertama sudah dilakukan pada tanggal 28 Maret lalu. Yang berikutnya KPK juga menuturkan ada 3 tersangka dalam kasus ini. Yang pertama adalah MSN, lalu ada AWJ. AWJ adalah Presiden Direktur dari PT APL. PT APL ini adalah sebuah perusahaan yang diketahui sudah go public atau sudah melantai di bursa. Dan yang ketiga adalah TPT yang merupakan karyawan dari PT APL. Baik AWJ maupun TPT ini belum ditangkap, namun diminta kerjasamanya agar bisa melapor ke KPK dan kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini, maksud kami. Dan ini memang merupakan sasaran KPK. KPK membuktikan bahwa memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi besar yang tidak hanya melibatkan pejabat publik tapi juga melibatkan pihak swasta. Ada 2 wakil ketua KPK yang memberikan konferensi pers tadi, yaitu Saud Sitomorang dan juga Laode Syarif, sementara ketua KPK Agus Raharjo juga hadir. Dan terkait masalah penyegelan yang dilakukan KPK, dilakukan dengan alasan karena di lokasi tersebut diduga akan didapat bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus. Ini juga menjelaskan mengapa ruang kerja M. Taufik juga dilakukan penyegelan. Dan pemirsa, demikianlah breaking news. Saya Andi Rahmi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.